Setelah dioperasi, di biopsi, ternyata itu ganas. Kata dokter, Bu, saya bisa menyelamatkan payudara Ibu dengan cara saya angkat semua benjolan getah bening. Nah, singkat cerita 2016 itu saya bawa anak saya yang kecil ini pergi terapi sama sekolah. Tahu-tahunya pulang ini hubungan ini semua atap sudah hancur. Apa yang terjadi, Bu? Dibongkar. Oleh kakak dari Ya, saya tanya tukang, Mas, ini siapa yang suruh? Itu kakak ibu yang di depan. Dari 10 kali 10 dibelah jadi 2. Satu dia kontrakin ke orang, saya juga nggak tahu. Wow, oke. Itu membuat 2 surat pernyataan bohong, diduga bohong. Surat pernyataan menguasai fisik sama tidak dalam perkara untuk bikin sertifikat. Begitu sertifikatnya keluar, dia laporin saya. Akhirnya saya dijadikan tersangka, dikondisikan jadi tersangka. Wow, oke. Kalau Tuhan izinkan saya gugat sama kakak saya percaya Tuhan tolong saya di pengadilan. Saya stres, saya minum obat. Bertahun-tahun sampai sekarang saya masih minum obat. Setiap kali saya batuk itu langsung keluar darah. Selama 2 minggu lebih, gimana hidup saya udah gak tahu. Saya udah pernah ngomong, kalau ada Tuhan mungkin saya udah di rumah sakit jiwa. Sahabat Solusi, sebentar lagi saya akan ngobrol dengan seorang ibu yang mengalami persoalan, tantangan bertubi-tubi dalam hidupnya. Tetapi melalui itu semua kita bisa melihat penyertaan tangan Tuhan yang menolong dan menopang hidupnya. Jadi mari kita ngobrol bersama dengan Ibu Emi. Halo Ibu Emi, terima kasih sudah datang ke Solusi. Mau bercerita tentang kisah hidupnya. Saya berdoa bisa memberkati banyak sahabat Solusi. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi kan, Ibu Emi ini mengalami banyak sekali tantangan bertubi-tubi dalam hidup. Yang pada akhirnya bisa membuat kita melihat penyertaan Tuhan. Namun ternyata kehidupan iman Ibu Emi ini dimulai ketika remaja. Karena Ibu Emi tidak terlahir sebagai orang Kristen. Boleh ceritakan sedikit tentang itu, Ibu? Iya. Saya waktu remaja itu saya seperti mimpi didatangin Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu enggak di kayu salib. Oke. Dia turun, terus dia lagi nari-nari sambil tepuk tangan. Katanya datanglah padaku. Saya datanglah kepadaku, terus kamu itu siapa? Saya nggak kenal. Itu umur berapa, Ibu? Belasan tahun. Oke. Saya nggak kenal kamu itu siapa? Datang, saya ini jalan kehidupan kamu. Jalan kalau kamu mau masuk surga itu harus lewatin aku, katanya. Akulah yang namanya Yesus. Nah, sewaktu Ibu memutuskan untuk percaya pada Yesus Kristus, dari keluarga gimana, Bu? Dari keluarga mama saya sih nggak menghalangin. Yang penting kamu jalani dengan baik, kata mama saya. Jadi memang dari keluarga pun tidak melarang ya, bahkan menerima. Oke. Nah, setelah Ibu mengikut Tuhan, ternyata kan banyak orang berpikir mengikut Tuhan itu kan hidup jadi lebih mudah gitu. Tapi ternyata kan Ibu mengalami, ternyata tantangan tetap ada, masalah tetap ada. Bahkan Ibu mengalami sakit yang cukup berat. Kanker payudara, mohon maaf. Itu tahun berapa, Ibu? Kanker payudaranya. Kanker payudaranya baru tahun kemarin, Agustus. Waktu itu saya ke dokter bedah umum dulu. Saya ngomong, Dok, ini kayaknya saya ngerabah, kayaknya ada benjolan. Terus langsung suruh saya USG. Setelah USG keluar, kata dokter, ini nggak perlu dioperasi pun nggak apa-apa, II. Dia panggil saya II. Karena ini jinak. Terus saya di situ langsung di kursi dokter itu, di hadapan dokter saya berdoa. Tuhan, ini mau operasi apa enggak? Kata Tuhan, operasi. Jadi saya saat itu saya ngomong sama dokter, operasi, kalau operasi bagaimana, Dok? Kalau nggak operasi nggak apa-apa, II, kita observasi aja. Terus saya bilang, udah Dok, saya dapat rema dari Tuhan, saya disuruh operasi. Ya udah operasi, saya disuruh tantangan, semua tantangan. Beberapa hari kemudian saya dioperasi. Setelah dioperasi, di biopsi, ternyata itu ganas. Padahal dokternya awal bilangnya Enggak, jinak. jinak. Okay.
Akhirnya ganas terus saya dirujuk ke dokter onkologi bagian bedah tumor. Saya di situ ngomong sama dokter bilang ini rujukan dari dokter bedah umum ya. Iya dok, saya bilang. Ibu, saya bisa operasi lagi sekali. Dia operasi, saya mau lihat apakah masih ada benjolan apa enggak. Ya udah saya operasi, ternyata masih ada satu. Operasi, terus setelah operasi balik berapa hari itu kan kita kontrol. Kata dokter, Bu, saya bisa menyelamatkan payudara ibu dengan cara saya angkat semua benjolan getah bening. Saya di situ berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Aku ini operasi udah 2 kali. Aku bilang, Tuhan bilang suruh tanya sama dokternya paling baik sama aman itu bagaimana? Saya tanya dokter, dok yang paling aman dan baik itu bagaimana? Kata dokter paling aman dan baik itu diangkat semuanya. Ibu setuju diangkat? Saya berbicara sama Tuhan. Tuhan bilang ya udah diangkat kalau memang itu yang terbaik dan aman. Suster sampai bingung, ibu nggak mau konsultasi dulu sama anak sama suami. Saya bilang nggak usah sus karena saya sudah punya jawaban. Maksudnya jawaban Tuhan sudah suruh saya angkat. Tapi waktu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau operasi saya nggak mau nyeri. Nggak mau ngalamin nyeri Tuhan. Karena saya nggak kuat kalau nyeri Tuhan. Betul-betul saat pengangkat itu saya tidak ada alami nyeri sedikit pun. Sama sekali. Sama sekali. Saya di hari ini operasi, jam 6 sore saya operasi, saya keluar kamar operasi itu jam 9 malam. Besok siangnya saya sudah diizinkan pulang. Cuma 1 hari, di mana orang operasi besar itu harusnya 3-4 hari baru pulang, tapi saya sehari. Sampai rumah pun dokter kasih saya obat nyeri, saya sama sekali nggak minum. Dan tidak berasa sakit? Tidak ada. Teman-teman yang sesama kanker nanya, ibu ada nyeri? Tidak ada. Ibu kok hebat, bukan saya hebat, Tuhan saya yang hebat. Wow. Saya bilang, karena saya minta duluan sama Tuhan saya nggak mau nyeri Tuhan. Tuhan benar-benar ada di dalam pertolongan saya. Ya, amin. Ibu sempat stres nggak sih ibu waktu dengar? Saya nangis ada. Saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya harus alamin hal begini Tuhan? Ada, saya nangis ada. Sama Tuhan saya nangis, bukan sama manusia. Tapi saya datang sama Tuhan, saya nangis. Tuhan bilang kamu nggak tahu maksud saya. Inilah maksud Tuhan mungkin untuk saya memproklamirkan kebesaran Tuhan atas pertolongan Tuhan. Saya nggak tahu. Tuhan bilang nanti saya punya maksud di atas hidup kamu. Hapus air mata kamu. Dulu saya nangis kalau anak saya pergi kerja, suami saya kan kerjanya di luar kota. Anak saya yang gede juga pergi kerja, di situ saya nangis. Saya nangis. Kalau pulang itu mungkin anak saya bingung, mamanya matanya kenapa bengkak. Kalau orang lain nggak tahu itu mungkin berantem suami istri. Tapi saya nangis di bawah kaki Tuhan. Dan ternyata pertolongan Tuhan datang melalui ya hikmat yang diberikan kepada ibu. Melalui melewati operasi tanpa rasa sakit. Dan bahkan pulih dengan cepat. Betul. Tuhan bekerja di dalamnya ya. Hari ini ibu bisa bersaksi. Nah tetapi ternyata pergumulannya tidak berhenti di situ. Betul. Karena ibu juga mengalami masalah dengan kakak kandung. Itu terjadi setelah penyakit tersebut? Sebelum penyakit saya. Oh jadi sebelum penyakit itu ibu mengalami masalah itu tahun? Saya mengalami ribut sama kakak saya itu di akhir 2014. Oh berarti jauh ya Bu? Iya jauh. Kira-kira 10 tahun lalu? 10 tahun yang lalu. Itu mengenai pembelian sebuah rumah. Sebuah rumah kebetulan waktu tahun 2011 2012 itu saya jual rumah. Kakak saya ini suruh saya kontrak saat itu rumah dia. Padahal saat itu dia masih ada orang yang kontrak. Saya tadinya nggak mau. Dia bilang kontrak lah, aku mau bikin kitchen set. Jadi saya kontrak. Selama kontrak itu 2012 di pertengahan 2013 dia mau jual rumah itu, tapi dia tawarin dulu ke pendeta, seorang pendeta.
Pendeta itu sampai datang minta maaf sama saya. Ibu maaf ya, kita merepotkan. Oh nggak apa-apa Pak, saya juga nggak tahu saat itu mau dijual. Setelah nego, singkat cerita pendeta itu nggak jadi. Nggak jadi, saya disuruh pulang dulu ke Jambi karena papa saya suka sakit. Saya dapat seminggu di Jambi di bulan Oktober 2013. Terus habis itu mama saya yang meninggal 2013. Setelah itu saya pulang ke Jakarta. Di antara November itu dia tawarin saya beli rumah. Kamu belilah, kalau kamu beli aku masih bisa main di sini. Terus kamu mau jual berapa sesuai pendeta itu yang mau katanya. Dia sebutkanlah satu angka gitu kan. Saya pikir ya itu kakak saya percaya aja kan. Ternyata pendeta itu bukan tawar segitu, di bawah. Di bawah. Ya udah saya bayar, tapi kamu bayar cash ya, dibilang gitu. Saya bayar cash tapi saya bayar bertahap. Karena saya masih ada kontrak belum habis sampai 2014. Saya bayar bertahap, saya minta kwitansi. Saya bilang mana kwitansinya? Saya kan seorang akuntan. Saya minta akuntansi, saya bilang kwitansi, saya bilang minta kwitansi. Saya ini kakak kamu, nggak mungkin nipu kamu. Apalagi lihat kondisi kamu, anak kamu begitu. Saya punya anak satu kebutuhan khusus, dengan kelainan jantung, kejang itu. Ya 2 kali 3 kali saya minta, dia nggak kasih. Dia bilang nggak perlu kwitansi. Ya udah saya percaya aja lah. Itu kakak saya. Saya pikir oh ya nggak mungkin dia nipu saya karena itu kakak saya. Ya udah singkat cerita saya bayar sampai selesai. Saya minta AJB ke notaris dengan alasan dia bilang ini harus tunggu PBB 2014 Agustus dia bilang. Saya tunggulah 2014 Agustus. Setelah itu ayo kita AJB notaris saya bilang gitu. Setelah itu dia bilang saya belum ada duit untuk bayar pajak. Ya kan? Nah disitulah saya udah mulai ada slack. Nah singkat cerita 2016 itu saya bawa anak saya yang kecil ini pergi terapi sama sekolah. Tahu-tahunya pulang ini hubungan ini semua atap sudah hancur. Apa yang terjadi, Bu? Dibongkar. Oleh kakak dari Ya, saya tanya tukang, Mas, ini siapa yang suruh? Itu kakak ibu yang di depan. Kakak ibu, ini rumah saya loh, Mas, saya sudah beli. Dari 10 kali 10 dibelah jadi 2. Satu dia kontrakin ke orang, saya juga nggak tahu. Wow, oke. Akhir singkat cerita di 2000 berapa itu orang itu kontrak di 2016 apa 2017 itu orang itu kontrak. Saya mau ngomong gimana gitu loh ya kan. Jadi sudah terlanjur orang tersebut deal gitu ya? Iya deal sudah masuk. Nah, ketika terjadi itu ibu nggak protes ke kakak dari ibu? Saya udah nggak teguran. Oh jadi memang sudah nggak teguran. Nggak komunikasi sama nggak sekali? sama sekali. Jadi untuk protes pun ada rasa gimana enggan gitu ya? Tapi saya bikin surat. Oke. Saya nagih semuanya itu saya ada bikin surat gitu. Saya cuma ngomong sama kakak saya almarhum nomor 2. Kakak saya udah jembatanin. Kembalikan kata kakak aku. Kalau memang hak dia kembalikan. Tapi enggak. Terus di 2000 berapa itu kesaksiannya itu membuat 2 surat pernyataan bohong, diduga bohong. Surat pernyataan menguasai fisik sama tidak dalam perkara untuk bikin sertifikat. Begitu sertifikatnya keluar, dia laporin saya. Masuk perkarangan tanpa hak 167. Di 24 Agustus 2022 saya masuk perkarangan tanpa hak. Padahal saya di rumah situ sudah 2012. Udah 10 tahun itu Bu ya? Iya. Gimana saya? Akhirnya saya ngajuin saksi nggak bisa. Apa yang saya ngomong semuanya itu nggak bisa di semuanya. Akhirnya saya dijadikan tersangka, dikondisikan jadi tersangka. Wow, oke. Di tersangka saya ada kenalan satu tante yang masih kita hopen banget lah ya. Terus apa Tan? Kamu nggak bisa terima kayak gini. Kamu jadi tersangka nggak bisa, kamu nggak salah. Saya gugat di pengadilan.
Ya puji Tuhan, saya ngomong sama Tuhan dengan lutut saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya mau gugat kakak saya. Tuhan cukupkan semua biaya. Tuhan, saya nggak punya apa-apa. Sertifikat saya nggak pegang. Kwitansi pun saya nggak ada Tuhan. Saya datang sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya gugat sama kakak saya percaya Tuhan tolong saya di pengadilan. Kita waktu saya gugat, kita kan nggak langsung sidang, kita dimediasikan dulu. Kekeluargaan, siapa tahu bisa selesai kekeluargaan. Ya. Mana tahu ada jalan keluar. Kita tapi dia nggak mengakuin, tidak terima uang saya 1 sen pun. Wow. Di situ dia bikin, kita kan ada jawaban duplik sama replik ya. Apa itu Bu? Boleh diterangkan? Kalau replik sama duplik itu ya jawaban apa yang nanti saya jawab, dia jawab, nanti dia kasih saya kasih dia sama ke mediator satu. Oke. Kayak istilahnya gitu. Oke. Dia jawab semuanya itu sudah bohong semua. Bohong semua. Saya menangis lagi sama Tuhan. Tuhan, jamah kakak saya, ampuni kakak saya Tuhan. Tidak ada rasa benci sedikit pun saya sama kakak saya. Wow. Karena saya tahu dia belum di dalam Tuhan. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Cuma rasa kecewa ada. Pasti. Ada. Saya stres, saya minum obat. Bertahun-tahun sampai sekarang saya masih minum obat tidur. Masih Bu ya? Masih. Kalau saya nggak bisa tidur, saya tidur tadi malam jam 11 saya pujian, sembah. Jam 12 saya berdoa, saya langsung baca firman. Saya nggak bisa tidur. Jam 2 lewat saya baru bisa tidur. Karena masih ada bergejolak hati ini. Masih ada kecemasan itu Bu ya? Ya, kecemasan ada, kekecewaan itu masih ada. Kekecewaan itu ke aku, terus saya disuruh baca 1 Petrus pasal 2 ayat 6. Itu Tuhan bilang, bagi orang yang percaya kepada dia itu tidak akan dipermalukan. Jadi hari ini apa yang Ibu rasakan kepada tentang kakak Ibu? Tentu kan Ibu bilang ada kecewa, Ya. ada sedihnya. Tapi gimana dengan rasa mungkin marah ataukah ada kepahitan dalam hati Ibu yang Ibu rasakan? Aku kan Senin sampai Jumat itu kan kita orang ada PP. PP itu penyegaran pagi. Oke. Kita bahas firman, kita doa saling menguatkan satu sama lain. Saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar mengampuni kakak saya. Aku mau angkat segala kepahitan aku, kekecewaan aku, angkat Tuhan. Biarlah aku hidup bersama anak-anak aku. Anak aku sampai ngomong, lupakan semuanya Ma. Kita mulai lembaran baru. Ternyata dampaknya cukup besar ya, bukan hanya kepada Ibu tapi bahkan kepada anak-anak. Ya. Tapi dalam hati Ibu sebenarnya sudah berdoa untuk Tuhan memampukan untuk mengampuni. Ya. Saya percaya itu nanti pasti Tuhan bekerja dalam hidup Ibu. Sehingga pada akhirnya ya bisa mengampuni. Ya. Ya. Kita berdoa untuk itu Ibu ya. Ya. Nah, tapi ternyata di tengah kasus yang berjalan ya, di tengah Ibu menerima teror, menerima gangguan, bahkan sampai sidang, ada masalah yang datang lagi. Yaitu ternyata anak Ibu sempat hampir dipanggil Tuhan waktu zaman Covid ya Bu. Ya. Itu tahun berapa? 2020? 2021. 2021. Berarti masih dalam masalah keluarga itu dong ya? Iya. Itu apa yang terjadi Ibu? Itu Juni 2021 anak saya baru operasi lagi. Operasi itu masih dalam situasi COVID yang sangat tinggi karena kita nggak bisa geser. Jadwalnya sudah ada. Oke. Sebelumnya itu operasi untuk apa Ibu? Gigi. Gigi? Iya. Oke. Jadi gigi dia belum belum keluar sudah tumbuh. Jadi di beef total. Ada 11 gigi yang diambil. Itu ketika anak Ibu umur? 2021. Umur berapa itu? 2021, 2007 itu 14 tahunan ya. Iya. Nah, itu setelah pulang dari itu aku buang-buang air. Tapi nggak lemes, 7 kali sehari. Anak saya
yang gede duluan. Mungkin ulah dari kami. Itu udah rasa hilang penciuman, rasa udah baring terus gitu kan. Udah kami pergilah beli untuk tes, ternyata positif. Tiga-tiganya positif. Akhirnya kami ke satu di Cideng itu pergi PCR. Ternyata memang positif. Positif, saya langsung ngomong sama dokter anaknya, "Dok, Sally positif." Saya bilang, "Panas nggak Bu?" "Panas." Langsung dikirim obat sama dokter anaknya. Luar biasa kan Tuhan bekerja ya. Langsung kirim, pakai ojek kirim ke rumah saya. Kirim, puji Tuhan, saya berdoa, "Tuhan, apa nih Tuhan?" Hati ini ya ada cemas karena dia punya komorbid. Tapi saat itu saya ngomong sama satu konglomerat melalui orangnya ya. "Sally positif, saudara," aku bilang, "Sally positif." Akhirnya konglomerat ini meeting lah sama orangnya supaya sediakan satu kamar untuk anak saya. Tapi nggak bisa karena waiting listnya banyak. Terus dianjurkan ke puskesmas, ke gugus COVID. Akhirnya sebelum saya hubungin, ternyata data kita sudah masuk ke gugus COVID tempat saya, lingkungan saya. Saya di WA, ya udah saya balas iya, kita orang positif ya, langsung dikirim tuh KTP, KK semua diminta semuanya satu rumah, ada berapa orang. Kebetulan suami saya nggak tinggal di rumah di Cikarang kan, kita kirim semuanya, kita dipantau. Akhirnya saya dikirim lah obat-obat sama konglomerat ini. Obat COVID semua sampai vitamin D semuanya. Ya puji Tuhan dia sudah dalam Tuhan yang sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan. Kita ya tolongnya obat itu kita pakai terus kita dikasih dokter melalui video call WA gitu. Kita ini dikirim obat ya kita pantau itu anak itu tadinya nggak bisa tuh makan yang pil gede-gede gitu. Ya saya akalin aja gitu buka diminum kayak D3 tuh saya buka saya kasih minum. Puji Tuhan itu dirawat. Sayanya yang pendarahan setiap hari. Kenapa itu? Karena saya kena COVID, saya punya riwayat wasir. Wasirnya setiap kali saya batuk itu langsung keluar darah. Selama 2 minggu lebih saya keluar darah terus. Saya hanya ngomong sama Tuhan, "Tuhan, aku serahkan seluruh tubuh, jiwa, roh aku ke dalam tangan Tuhan. Saya mau kemana Tuhan? Ini zaman COVID nggak bisa berobat." Ya Tuhan yang punya hidup saya. Saya doa, ternyata saya nggak kurang HB. Saya dipelihara Tuhan. Padahal saya pendarahannya lumayan. Saya pendarahannya lumayan banyak. Tuhan pelihara. Makanya saya berkali-kali ditolong Tuhan itu. Puji Tuhan. Saya suka lagu itu berkali-kali itu Tuhan tolong. Saat aku sakit pun Tuhan ada. Saya hanya pakai modal lutut saya sama Tuhan. Saya harus bayar harga. Makanya saya ngomong sama anak saya, jangan tinggalin Yesus. Apapun, jangan tinggalin Yesus. Kalau ada cowok yang mau sama kamu, dia harus ikutin Tuhan kamu. Baru mama setuju. Kalau mama nggak lihat dia berapa kayanya, mama nggak lihat. Yang paling pertama dia ikut Tuhan Yesus. Kalau uang bisa kerja. Kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus, itu karakter kita beda, saya bilang. Ibu ini kan dulu bukan orang yang percaya Tuhan, lalu akhirnya dipanggil Tuhan dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan gitu ya. Tetapi ternyata mengalami hal yang kurang mengenakan ya, bertubi-tubi. Bagaimana di dalam hal-hal tersebut ibu bisa pada akhirnya tidak menyalahkan Tuhan, tidak kecewa sama Tuhan, tapi bisa terus percaya bahwa dia Tuhan yang memegang hidup ibu? Ya aku sering dengar khotbah tuh, mungkin saat itu pendeta bilang kita ikut Tuhan itu nggak gampang.
Itu aku ngomong sama Tuhan, Tuhan apakah itu firman itu untuk aku Tuhan. Kita nggak gampang ikut Tuhan, bukannya maunya kita ini dikabulkan. Kita pasti berliku-liku jalan hidup kita. Terus kita saat kita berliku-liku itu mungkin kita tuh anak kesayangan Tuhan. Tuhan kenal sama kita. Itu yang firman Tuhan itu. Terus di situ saya kuat. Saya ngomong, oh iya Tuhan, memang ikut Tuhan itu nggak enak ya. Nggak enak ya Tuhan. Satu masalah ini belum selesai, masalah ini datang lagi Tuhan, ini lagi datang Tuhan. Nggak enak ya Tuhan, bertubi-tubi ya Tuhan. Aku ngomong sendiri sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu mampu melewati semuanya ini, kamu mampu. Saya tadinya Kristen ya, mungkin ya ke gereja ya. Dengar firman di gereja aja mungkin ya. Tapi di sini saya semakin ada masalah, semakin saya melekat sama Bersandar Tuhan. ya. Bersandar. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau aku nggak bersandar sama kamu apa aku kuat? Enggak. Saudara semua kabur. Dengan kita ada masalah ini semuanya kabur. Mau andalin siapa Tuhan? Andal sendiri nggak kuat. Andar gunung, gunung bisa runtuh. Andar ngandalin manusia, manusia bisa berlari. Hanya Tuhan. Ya. Aku terus mengandalkan Tuhan. Aku kemo dalam keadaan apapun, aku nggak pernah bolong PP, penyegaran pagi. Sekalipun aku mual, aku baring. Di kasur itu, di ranjang aku baring. Aku ngomong sama ketuanya, Ii, aku baring loh Ii ya, aku nggak kuat. Iya nggak apa-apa. Aku datang sama Tuhan. Aku dalam keadaan apapun, aku tetap datang ke gereja ibadah. Hanya 1 kali online. Selama kemo, hanya sekali online. Selanjutnya aku datang. Puji Tuhan, Tuhan pelihara aku. Di situ aku kuat. Aku lihat hasil tes darah aku, nggak ada satupun yang di bawah. Nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah transfusi darah, nggak pernah disuntik. Kalau kita kemo kan trombosit kita turun, leukosit kita turun, HB kita turun. Tuhan semua pelihara, semua standar. Di situ aku semakin percaya, oh Tuhan, maksud Tuhan saya sakit, tapi Tuhan ada tolong saya. Ya, amin. Di situ aku semakin bersandar sama Tuhan. Jadi ibu melihat bahwa apa yang ibu harus lewati ini mendatangkan kebaikan, yaitu ibu jadi semakin percaya dan bersandar kepada Tuhan, sadar kalau nggak ada Tuhan ibu nggak bisa. Iya. Wow. Terima kasih Bu. Aku nggak mampu. Wow. Ya. Ya. Mungkin banyak orang yang sahabat solusi yang hari ini mengalami hal yang serupa ya. Masalah, tantangan, problem yang bertubi-tubi. Mereka mungkin hari ini lagi di batas kekuatan, udah gak kuat lagi untuk melangkah atau momen terberat. Boleh gak Ibu kasih satu pesan penguatan buat mereka? Ya, datanglah pada Tuhan. Ya, Tuhan kan sebelum kita berdatang sama Tuhan, Tuhan sudah doa untuk kita. Datanglah di pagi hari, kita berlutut sama Tuhan pakai lutut kita. Kita baca firman, kita banyak-banyak memuji, menyembah Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Asal kita datang dengan hati yang tulus. Kita jangan tangan kita di bawah, tapi kita sudah pasrah sama Tuhan. Berserah ya? Berserah. Ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan campur tangan. Kalau kita memikirkan kita masih bisa itu. Nggak ada manusia yang mampu. Ya. Seperti saya, kalau saya nggak ada Tuhan, mungkin saya udah nggak tahu. Ya. Gimana hidup saya udah nggak tahu. Saya udah pernah ngomong, kalau nggak ada Tuhan, mungkin saya udah di rumah sakit jiwa. Karena masalah anak, kakak kayak gini. Yang terberat saya itu adalah kakak saya buat saya begini. Itu sangat-sangat terberat. Ya. Tapi sekali lagi Tuhan yang Ya, menopang. Tuhan yang menopang aku. Amin, amin. Oke Ibu, terima kasih buat ceritanya, buat sharingnya. Saya berdoa Ibu selalu sehat, cepat pulih seutuhnya. Baik fisiknya maupun trauma-trauma masa lalunya Tuhan yang terus pulihkan. Terus juga Ibu juga mungkin ada kerinduan untuk mengampuni
Iya. melepaskan kepahitan dari kakak ibu. Iya. Tuhan yang mampukan juga ya Bu. Sehat selalu Amin. bersama suami dan anak-anak. Makasih. Terima kasih sudah Tuhan dari Solusi. Tuhan berkati. Nah, buat sahabat Solusi yang hari ini sedang mengalami masalah yang bertubi-tubi, tekanan yang begitu berat sehingga kamu gak punya lagi kekuatan untuk melangkah, ingatlah bahwa di saat itulah kuasa Tuhan, kekuatan dari Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Dan kamu gak perlu melewatinya sendirian karena kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Caranya kamu tinggal hubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Ada kami yang akan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.